Hari ini kita berada di kawasan wisata yang cukup fenomenal dan ini merupakan andalan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Kita berada di Obelik Sea View. Dan hari ini kita bakalan jalan-jalan, kita mau ngobrol tentang bagaimana potensi budaya dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Halo, selamat datang di Obelik Sea View. Berada di kawasan perbukitan sebelah timur pantai Parangtritis, merupakan salah satu objek wisata baru dunia. Tepatnya di Dusun Watu Kupit, Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata dengan pemandangan keindahan pantai Parangtritis dan Samudra Hindia dari ketinggian bukit ini mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya bagi para penikmat senja, di mana warna cahaya keemasan matahari terbenam di antara cakrawala yang memantul sampai ke permukaan laut, sehingga penampakannya memang sangat menakjubkan. Perpaduan antara pemandangan lautan dari atas bukit, resto serta spot foto kekinian menjadi Obelik Sea View. Halo, selamat sore. Wah, apa ini kalian? Lagi latihan, Pak. Oh, latihan. Wah, ini kebetulan sekali ketemu kita di sini Pak Aris Eko Mas Nugroho, Ahmad. Pak Supriyadi, Pak Halo, Agus Mantara. Selamat Nah, sore juga. ini luar biasa sekali hari ini kita ketemu dengan bapak-bapak ini dan juga ada pelaku seni yang saat ini juga latihan ya di sini ya. Nah, Latihan bareng-bareng. latihan bareng-bareng. Nah, ini Tiap luar hari biasa. Tiap hari ya? Tiap hari apa? Sudah dijadwalkan Oh, sudah dijadwalkan. di taman. Oh, Oke, nah ini kebetulan saat ini di destinasi wisata juga diberikan ruang untuk bagaimana teman-teman pelaku seni ini untuk bisa berlatih juga perform
Nah, ini kebetulan di sini ada Pak Aris Eko Nugroho. Ini Panira Diopati, Keistimewaan Yogyakarta. Nanti kita juga akan ngobrol bagaimana dana keistimewaan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, khususnya saat ini bersama pelaku seni. Dan Pak Supriyadi, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul, juga sudah hadir bersama kita di sini. Dan ada Pak Agus Mantara, Pak Koirul Agus Mantara, ini Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dari Pak Agus Mantara dulu, ini bagaimana Pak, ini potensi yang sudah ada di Kabupaten Gunung Kidul itu biar pelaku seninya itu naik kelas Pak. Nah, mungkin ada pandangan Pak Agus. Yang jelas seneng lah kami melihat kawan-kawan saya, para seniman ini bisa berbaur dan melakukan aktivitas dimanapun. Ini senang banget. Iya. Karena kami akan dukung penuh apa yang menjadi cita-cita Pak Bupati. Iya. Karena bagaimana Gunung Kidul menjadi tujuan wisata atau destinasi wisata terkemuka di tingkat dunia ya. Nah ini maka yang bisa kami lakukan adalah dari sisi culture tourism, bagaimana kami akan membawa seniman, akan membawa pelaku budaya ini dalam konsep menguatkan pariwisata di Gunung Kidul. Dan ini N-nya adalah nanti kita akan supporting full menjadi sebuah industri kebudayaan. Industri kebudayaan. Oke. Nah, ini untuk menuju ke industri nih, mungkin ada masukan. Mungkin kita sambil jalan-jalan Pak, karena kita ini banyak sekali. Oke, tinggal ya. Ya, nanti latihannya dilanjutkan. Lanjut. Pak Aris, ini seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Apa sih dukungan dana keistimewaan untuk seperti yang tadi disampaikan Pak Agus Mantara ini, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Gunung Kidul khususnya di pelaku seni, Pak? Jadi di dalam Perda itu sudah ada amanat, Mas. Jadi kaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan karakter maupun kualitas dari masyarakat itu menjadi kewajiban di dana keistimewaan. Sehingga tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Mas Agus Mantara tadi, bahwa memang betul bahwa Yogyakarta itu jangan melupakan bahwa budaya itu bagian dari peradaban. Dan roh di kita itu adalah roh budaya, sehingga kita berharap sebelum kemudian mengarah ke yang mana-mana gitu ya, kita jaga betul yang namanya roh budaya yang ada di Yogyakarta. Bicara roh budaya, ini juga bisa bicara satu kaitan dengan SDM. SDM kita coba ada upaya untuk meningkatkan kualitas maupun karakter dari SDM yang ada di Yogyakarta dengan berbagai macam pelatihan. Sudah ada Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul, di mana di situ menjadi tempat pelatihan bagi anak-anak muda yang ada di Gunung Kidul maupun pelaku seni yang lain. Ada fasilitas di sana, gunakan secara penuh. Artinya fisik bangunan sudah ada. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini juga sudah kita mulai munculkan balai budaya yang berada di Kelurahan Budaya. Ini juga menjadi bagian tempat, jadi tempatnya sudah kita siapkan. Di samping tempat ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjaga yang berkaitan dengan pola pembinaan. Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Yogyakarta ini akan luar biasa kalau kita itu betul-betul memperhatikan berkaitan dengan pola pembinaan. Bukan kemudian kita mengandalkan seperti pemain bola itu kita nyilih tempat lain untuk tampil di tempat kita. Tapi bagaimana? Ya, naturalisasi atau mungkin semacam ngebon lah. Itu. Tapi kita bagaimana kita munculkan budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Dan ini sudah nampak di Gunung Kidul, sudah nampak di kabupaten lain juga nampak. Nah, kita berharap ini betul-betul kita jaga. SDM-nya kita jaga, kemudian tempat untuk pelatihan kita jaga, untuk peningkatan kualitas semua itu menjadi kewajiban kita bersama. Oke. Nah, ini berarti kan fisiknya udah ada, Taman Budaya, ada Balai Budaya itu sudah dibikinkan, tinggal nanti termasuk pembinaan berarti kita semua bisa memanfaatkan ini dari dana keistimewaan luar biasa sekali. Dan untuk Pak Aris, ini kan Pak Aris kan udah muter-muter nih seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, khusus di Gunung Kidul itu kan karakteristik geografisnya agak beda. Nah, ini bagaimana Pak untuk pengembangan istilahnya potensi pelaku seni di Gunung Kidul, khusus di Gunung Kidul kalau menurut Pak Aris? Jadi kita melihat karakter di Gunung Kidul sangat kuat, Mas. Jadi
Kalau saya kemarin pernah di satu kalurahan gitu, hanya dengan angka yang nggak banyak, hanya 10 juta, tapi ternyata kemudian yang beredar di sini lebih dari 40 juta, Mas. Artinya apa? Partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Nah, ini kami ketemu kaitan dengan itu. Nah, kita berharap bahwa apa yang ada di Gunung Kidul ini bisa menjadi sesuatu yang tadi disampaikan tadi, menaik kelaskan dari kualitas dari penari. Bahkan Ngesot Dalem sendiri juga konsentrasi terhadap bagaimana pendidikan bagi mereka pelaku seni. Maka muncullah yang namanya akademi komunitas. Itu D1, sehingga orang pinter nari dan sebagainya, tapi kan harus punya seragam, punya sertifikat yang dimana dihargai di tempat lain pun dengan sertifikat itu. Sudah kita mulai. Kemudian di samping itu juga, sekarang juga sudah ada lembaga sertifikasi tari itu berada di Kasultanan. Nah, itu dengan biaya yang tidak begitu banyak, setelah lulusan akademi komunitas nanti kemudian kita bijake ya, kita bijake agar mereka dapat sertifikat dari sehingga peran pemerintah memang menjadi bagian bersama-sama ya, pemerintah DIY, kabupaten, dan tentu saja didukung oleh Bapak anggota DPRD, karena tanpa beliau pun juga kami tidak bisa berfungsi. Jadi memang kita kolaborasi bersama. Yang paling penting bahwa tujuan dari keistimewaan terutama berkaitan bagaimana kita tidak hanya sekedar nguri-uri kabudayaan, tapi juga ngurip-urip. Harapan kita semua bisa nguripi juga. Oke, berarti nggak masalah sekalipun letak geografinya dan karakterisnya beda. Tidak masalah, bahkan luar biasa, Mas. Ini juga ya. Saya lihat hanya ini kami melihat kalau di provinsi lain itu ada tempat gitu, ada tempat yang namanya ya kami sebut ya, misalnya ada. Sambil jalan-jalan, Mas? Oh iya, tempat yang cukup luar biasa, dari tempat pertunjukan, kemudian yang tampil masyarakat ini bisa dari masing-masing, entah sanggar, entah kalurahan, entah yang lain. Saya kira itu menjadi bagian yang luar biasa. Kita berikan tempat ekspresi. Saya selalu diingatkan juga oleh salah satu seniman bahwa beliau itu mengatakan yang paling penting itu sediakan sawahnya. Nah, sawahnya nanti yang nanam yang itu ngolah, yang penduduk itu masyarakat. Jogja itu luar biasa. Iya, benar sekali. Yang jelas yang ngolah itu ada partisipasi masyarakat. Buktinya kalau ada tontonan juga luar biasa. Penontonnya, UMKM-nya juga bergerak, semuanya bergerak. Nah, mungkin kakak kru yang ada 1-2 di sini buat jaga jalannya dulu. Oke, soalnya rame terus tuh. Mungkin Pak Supriyadi ini sebagai wakil kita. Ini Pak Supriyadi ini bagaimana pengelolaan budaya yang ada di Gunung Kidul khususnya ini, pengelolaannya sudah seperti apa, Pak? Ini dari Pak DPR. Ya, selamat sore ya, Mas ya. Yeah. Jadi alhamdulillah sekarang kan Dinas Kebudayaan sudah berdiri sendiri di Gunung Kidul. Iya. Artinya akses terkait dengan dana dan sebagainya sudah difasilitasi oleh Pak Haris dari Pak Gubernur nanti yang dari kami yang membantu Pak Gubernur. Ngesot Dalem. Sekarang tergantung bagaimana mengkolaborasikan antara budaya dengan wisata yang ada di Gunung Kidul supaya berdampak kepada ekonomi kerakyatan seperti itu. Yeah. Nah, ketika ekonomi itu berkembang, itu akan berdampak kepada pendapatan masyarakat. Tujuan budaya mengkolaborasikan dengan wisata itu kan dalam rangka kan mensejahterakan rakyat. Kolaborasi. Kolaborasinya, Pak. Betul. Pak Supriyadi, program Dewan sendiri ada nggak Pak ini yang untuk menuju ke industri budaya ini? Ya, mudah-mudahan nanti wisata budaya. Ah, wisata budaya. Itu kan tentu nanti multiplier efeknya kan sangat luas ketika itu. Kami selaku DPR yang mempunyai hak budgeting, di samping nanti dari Pak Aris juga kami akan mendorong dari APBD untuk bisa memprioritaskan dari sektor pariwisata. Kemudian Pak Agus juga mitra kerja kami dari Komisi D yang kami sering sharing setiap saat bagaimana kemudian mengalokasikan ya Pak Agus bagian dana APBD itu, sekalipun ini bukan urusan wajib ya, tapi ini kan luar biasa nanti kontribusinya terhadap PAD ketika bisa dikelola dengan baik, gitu loh Mas. Oke, ini luar biasa sekali, berarti dukungan dari semua pihak sudah jelas dan sudah nyata. Dari Pak Aris juga sudah memberikan tadi bagaimana dukungan dana keistimewaan lah. Sekarang mungkin di closing statementnya Pak Agus ini, Pak Agus Mantara, mungkin ini kan sudah ada dukungan, berarti kan kita tinggal ngegul kayak gitu. Caranya sudah
difasilitasi. Nah, bagaimana ini peluang yang di depan mata yang istilahnya masyarakat harus tahu dan harus menyambutnya untuk ke depan kita di Gunung Kidul. Jadi konsep besarnya apa yang disampaikan kita ini endingnya adalah nguripi dan mengentaskan kemiskinan dalam arti seluas-luasnya. Ya. Pokoknya akan kita gas semua potensi, nanti akan coba kita berikan ruang yang terbaik untuk budaya di Gunung Kidul. Ya. Oke, dan luar biasa sekali ini dukungan dari Dewan, dari pemerintah, dari Paniradio Pati. Pak Aris luar biasa tadi sudah menyampaikan bahwa dukungan berupa infrastruktur sudah ada. Pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan SDM-nya juga sudah ada. Nah, mungkin sekali lagi mungkin dari Pak Aris ini dari Paniradio Keistimewaan Yogyakarta ini bisa memberikan closing statement bagaimana kita menghadapi industri budaya yang sesaat lagi akan kita songsong dalam rangka memaksimalkan potensi budaya dan wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kami melihatnya kolaborasi menjadi bagian utama, Mas. Jadi kolaborasi baik itu pemerintah DIY, kabupaten dan kelurahan, itu pemdanya, itu kemudian kita juga kolaborasi dengan masyarakatnya, itu menjadi bagian yang penting. Kemudian juga harapan kita, karena kita itu melayani wisatawan pada akhirnya, perlu ada inovasi-inovasi. Jadi kalau kemudian sekarang ditampilkan tari ik misalnya, bagaimana kemudian kita lengkapi dengan yang lain, sambil juga kita melihat pangsa pasar, karena setiap wisatawan yang ada di Yogyakarta ini mempunyai keinginan yang beda-beda. Inilah yang kemudian harus kita cari pangsa pasarnya. Kemudian tentu saja karena di pemerintah itu ada namanya OPD-OPD yang demikian luar biasa banyaknya, ya sinergi. Jadi sinergi satu dengan yang lain. Saya kira menikah. Oke, terima kasih Pak Aris Eko Nugroho, Paniradio Pati dan Pak Supriyadi ini dari anggota Dewan. Bagaimana akan terus merumuskan dan tentunya ngetoke untuk nanti menjadi modal Pak Agus untuk bergerak dan untuk berpihak kepada khususnya kalau saat ini pelaku seni dan juga wisata. Bagaimana Pak? Siap. Jadi kami terus komunikasi dengan Pak Agus ya selaku mitra kerja dari komisi kami yang pasti hukumnya kami perjuangkan Iya, betul. untuk kemajuan budaya, pengelolaan budaya maupun pariwisata. Yang jelas terkait dengan pariwisata, masyarakat harus ramah dulu terhadap pengunjung. Jangan sampai kemudian para pengunjung itu satu kali datang sudah tidak akan datang lagi. Itu yang menjadi permasalahan. Jangan sampai mengapok gitu loh. Kita usahakan nanti dikelola dengan baik. Ketika datang ke Oblix itu ya untuk beberapa kali lagi harus datang ke sini. Jangan kemudian sekali datang setelah itu kapok itu loh. Jangan sampai. Nah itu yang harus manajemen yang harus kita kelola. Pembinaan SDM. Pembinaan rasa Handerbeni terkait dengan wisata budaya itu harus kita junjung tinggi seperti halnya di Bali. Iya. Nah, di Bali itu kan luar biasa, Pak. Harga Handerbeni terhadap budaya itu kan dijunjung tinggi. Sehingga dari komitmen warga masyarakatnya akan berempati kepada wisatawan yang ada di Bali. Nah, marilah konsep Bali itu kemudian kita bawa ke Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul dan Pak Agus. Ya. Ini didukung luar biasa. Silakan Pak Agus, ini bagaimana menanggapi dukungan yang sangat luar biasa untuk tentunya untuk kita semua masyarakat khususnya di bidang seni dan pariwisata ini Pak, di budaya dan pariwisata. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih karena dukungan ini menjadi penting buat kami karena akan menjadikan modal kami dalam selalu melakukan inovasi. Kami tidak akan pernah berhenti di zona nyaman. Kami akan bergerak terus di zona-zona tantangan. Nah, orang Gunung Kidul harus kayak gini semua ya Pak. Dan tantangan terakhirnya Mas Aad, jadi kita itu harus menyampaikan hasil-hasil dari yang kita lakukan dengan dana keistimewaan kepada pemerintah pusat. Oh iya. Jadi itu PR utama agar pemerintah pusat semakin percaya terhadap kita. Kita itu kalau mau lihat
laporannya yang gampang itu di mana tuh Pak? Ya kalau kita sekarang ada YouTube channel ya, Oh, iya. di Regol Bergodotan Dinas, Regol salah satunya itu. Bergodotan Dinas. Tapi di masing-masing OPD, termasuk di Kundo Kabudayaan Gunung ada Kidul pun YouTube-nya juga dan ada Instagram-nya. YouTube-nya. Nah, Cuman kan kemasan pemerintah dengan kemasan netizen ini kan beda. Beda. Nah ini yang perlu menjadi bagian yang menyesuaikan. paling perlu enggak ya. disamakan Iya. persepsinya. Betul, Yang penting betul. laporannya transparan, Frekuensinya Betul. dipadai, gitu. jelas. Iya. Nah, itu yang paling penting karena luar biasa dana keistimewaan bisa mencakup seluruh kepentingan keinginan masyarakat. Dan terima kasih sebelumnya Pak Aris Eko Nugroho dan Iya, juga Pak sama-sama. Supriyadi. Kita mau jalan-jalan lagi Pak Oh Agus iya, mari ya, karena ini jalan kita juga melihat di sana ada Ibu Eri karena kita juga bakalan ngobrol. Oh iya itu Bagi- mana sama Kadis Pariwisata kayaknya. Oh iya, sama Pak Windu juga. Kita tinggal ya. cari Monggo, makan dulu dulu. boleh Ya, ini. kita pesen. Monggo Pak Aris, Pak Supriyadi, monggo. Saya tinggal dulu izin. Oke, kita mau ngobrol juga ini. Nah, ini Pak Agus, ini kebetulan ketemu Pak Halo, Kepala selamat Dinas. sore Mas Windu, Bu Eri. Pak Windu. Sore, Nggih, ya. Bu Eri, halo. Udah lama ini? Ini kok malah pas loh kita itu di sini kebetulan kan ngobrolkan budaya dan pariwisata. Ini kebetulan ini ada Pak Agus Mantara, Pak Windu. Ini pas banget kita di sini dan ada Bu Eri selaku apa ya? Yang Dedengkotnya langsung sini tuh. di lapangan. Nah, apa Bu yang sudah ada di masyarakat di sini yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini selaku Ibu kan yang pelaku langsung ini. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa di Inggiri Cahyo Ya. ini kan terdiri dari 7 dusun. 7 Kemudian dusun. di Inggiri Jati ini ada 5. Nah dari potensi yang ada itu masing-masing dusun ini punya potensi kesenian, kreativitas yang notabene selama ini dibina dari generasi ke generasi. Nah ini di era sekarang ini regenerasinya itu luar biasa. Jadi Yeah. banyak sekali pelaku kesenian, banyak sekali pegiat kesenian ini justru dari para pemuda-pemudi lokal. Oh iya. Jadi itu yang terjadi dan di masing-masing daerah itu punya karakteristik ataupun potensi yang berbeda. Jadi misalnya dusun Lumbung itu dengan ketopraknya. Ada ketoprak. Ya, dusun Jati Beda itu lagi. dengan kerawitannya. Oh, jadi punya anu Iya, sendiri-sendiri ya. Dusun Gabuk dengan pedalangannya, dusun Oh. Jambu ini dengan sendra tarinya. Dan ini saling melengkapi antar satu wilayah. Ini dan sebelum yang lainnya. lebih jauh ini kok bisa tumbuh gitu loh di masyarakat gini emang dari dulu apa memang ada apa ya yang ikut. Karena memang di sini kantongnya kesenian itu. Jadi Oh, memang iya. dari tradisi nenek moyang itu sudah ada. Hmm. Dalang mulai dari yang sepuh sampai generasi. Ada. Kan dalang muda, dalang kecil itu lahirnya dari sini. Nah ini sebelum nanti kita ke Pak Windu Kepala Dinas Pariwisata ini, kalau Bu Eri sendiri pengennya itu gimana toh? Pemerintah itu pengennya seperti apa sih kalau idealnya? Kalau misalnya Bu Eri itu mewakili masyarakat untuk mendukung apa yang sudah dilakukan masyarakat atau mungkin yang baru mau tumbuh atau gimana gitu? Oke. Ketika potensi sudah ada, tentunya masyarakat ini berharap agar ada wadah. Ada Wadah di mana wadah itu bisa terfasilitasi baik secara anggaran, secara ruang maupun kesempatan. Sebagai contoh, ini adanya panggung terbuka di Obelik ini. Ya, di tempat Harapan dari wisata. masing-masing pedukuhan itu berharap, kami diberi Ruang. jadwal untuk bisa tampil. Oke. Paribasane sekedar Mengekspresikan Iya. diri. nanti tuh tidak usah berpikir lah kami itu harus dapat honor atau enggak, sekedar buat ganti make upnya misalnya kayak gitu. Tapi Nanti honornya yang mikir Pak Kepala Dinas. nah ini kan ada Danais. Nah Danais itu supaya bisa mengalir sampai ke daerah, Masyarakat. sampai ke masyarakat bisa dirasakan. Nah ini harapannya mereka ada penjadwalan, ada ruang yang diberikan untuk mereka tampil di sini. Harapannya Oh. adalah seperti itu dan ini supaya bisa ada tradisi ataupun regenerasi yang all out. Oke, luar biasa sekali Bu Eri dan ini sebenarnya pesannya sederhana. Bahasanya itu aku tuh dikei jadwal. Nah, tapi ini dalam sekali kalau digali lagi. Karena ini perlu kerjasama dari berbagai pihak. Nah, ini mumpung ada Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Pak
Oneng Windu. Nah, Pak Windu ini apa ini? Langsung saja ini karena tadi kita juga bersama ketemu Pak Aris ya, Pak Agus, Pak Radio Pati ini juga sudah ngomongkan anggaran, sudah memberikan infrastruktur, sudah memberikan pembinaan SDM juga. Nah, sekarang dari Dinas Pariwisata ini apa yang mau dilakukan untuk seperti tadi yang disampaikan masyarakat lewat Bu Eri? Jadi begini Mas Aat, Nggih. kita harus memaknai bahwa budaya itu tidak hanya sekedar seni pertunjukan, Betul. tetapi budaya itu adalah cara hidup yang memiliki sifat kolektif, adaptif, dan itu diwariskan turun-temurun. Dan budaya ini sangat mempengaruhi aspek kehidupan. Secara hampir semuanya itu dipengaruhi oleh budaya, baik adat, agama, kemudian juga bangunan-bangunan, kemudian juga termasuk seni juga. Nah, di Kabupaten Gunung Kidul itu memang kita mengakui bahwa banyak potensi seni itu yang memiliki ciri khas dan unik. Nah, ketika ciri khas yang unik ini dikemas dengan diberi narasi-narasi atau kalau istilahnya sekarang itu storytelling, itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa, yang itu menjanjikan. Nah, wadahnya apa? Wadahnya desa wisata. Sehingga bagaimana kita berkolaborasi mengangkat budaya yang ada itu, yang mempunyai nilai jual yang tinggi, yang mempunyai ciri khas yang unik. Itu sinergi antara Dinas Budaya dan Dinas Pariwisata. Kita berusaha mengkomunikasikan dengan industri pariwisata. Termasuk juga itu kuliner. Kuliner itu kan juga termasuk hasil kreativitas dari budaya tadi dalam bentuk makanan ya. Sehingga mempunyai nilai tambah, masyarakat bisa menikmati Potensi lokal. Jadi misalnya di sini dawet, misalnya sego gendong, Sego gendong itu kan dan mempunyai sebagainya. nilai jual, Mas. Betul. Orang-orang di luar sana kan nggak tahu ini Cocor apa. Iya. yang hanya ada di Mereka sini. senang. Kira-kira seperti itu kolaborasinya, Mas. Iya. Ada. Iya, luar biasa. Yang jelas kita tunggu nih Pak Kepala Dinas ini. Iya. Berdua ini. Bagaimana Iya. pariwisatanya. Harapannya di berdua ini. Memang kita kolaborasi terus dengan Mas Betul. Agus dan memang dibantu oleh Pak Aris dari Dana Keistimewaan itu sangat membantu. Karena kebetulan kalau sama Pak Agus tuh saya tuh langsung ngomongnya konkretnya gimana. Nggak usah lama-lama ya Pak Agus. Karena setiap tempat wisata ya kalau bisa berdampak pada lingkungan Betul. masyarakat sekitar. Tetapi memang kita harus menyiapkan, Mas. SDM-nya juga harus jangan lupa Ya. bahwa investasi-investasi yang masuk itu memang harus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM para pelaku. Kalau tidak nanti hanya menjadi penonton. Ya. Nah, sehingga dari dinas ada pembinaan, ada pelatihan supaya kapasitasnya menjadi meningkat sehingga berani bersaing dengan yang ada di era global tadi. Betul sekali. Nah, itu Pak Kepala Dinas Pariwisata mungkin sudah memberikan gambaran, walaupun belum banyak ya, tapi kita sudah tahu arahnya bagaimana keberpihakan kepada masyarakat. Betul. Pak Agus, wah, kita udah jalan-jalan, kita udah ketemu dengan ini kebetulan bidangnya lah, karena kita di sini pengen meningkatkan potensi pariwisata dan budaya ini bisa berkolaborasi tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Pak Agus, konkret saja kalau Pak Agus Mantara itu. Kami itu kan suami istri dengan Mas Windu. Jadi apa yang saya lakukan, kami lakukan, dan ini tentu akan support beliau. Karena beliau nanti akan yang mengemas. Dan ini dengan samar-samar kita sudah ada anak-anak yang latihan tadi mau Kita nari. nanti langsung nonton ini Ya, Pak. berarti habis ini kita Ini langsung juga nonton aja. dari lokal loh Pak. Iya. Jadi ini Bersyukur salah ini. satu Terima kasih ini Bu Eri, fasilitas. anak-anak ternyata udah difasilitasi Obelik juga ini. Nah, yang tadi terima kasih. latihan. Dan Langsung seperti kita geser anak kita boleh lihat ya. nanti habis ini kita langsung ke sana, dan luar biasa kita di sini sudah ketemu bagaimana kita bisa mengkolaborasikan berbagai elemen di sini untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya dalam bidang pariwisata dan budaya. Matur nuwun Pak Agus Mantara, matur nuwun Bu Eri, Pak Windu. Kita langsung jalan-jalan. Ya, tapi sebelumnya saya mau ngomong dulu. Oh, apa Pak? Kita harus salam budaya nanti Oh, lestari iya. budaya aku ya. Ini penting ini ya. Oke. Salam budaya. Lestari budayaku. Ayo Mas. Kita jalan-jalan. Mas, Monggo Pak lihat Windu. sana yuk.